Jadi di bawahnya sini aja sekelilingnya, karena akarnya kan, oh ya kalau tanaman segini tuh ya akarnya tidak terlalu kemana-mana. Jadi jangan terlalu jauh juga, kecuali dia sudah besar, akarnya itu pasti kemana-mana sudah. Jadi untuk ukuran-ukuran segini ya, kita ikuti ukurannya aja, rapat aja, tapi jangan kena batang ya. Dan selanjutnya ini, barang ini nih, lihat ini nih, apa dia bikin ini, ada hijau-hijau itu. Walau sudah saya semprot ya, tapi memang sih agadi itu sifatnya sistemik, kontak lambung kalau tidak salah gitu. Ini belalang, sih ada juga masih hidup. Hello everybody, apa kabar semuanya? Sehat ya pastinya. Welcome back dan kembali lagi di channel Piki Activity bersama saya, petani pemalas sejagat, Wir. Oke, ini kita opening pakai bedengan yang ini. Dilihat sendiri ya. Jadi saya mau update ini cabai saya di lahan gambut. Ini di lahan gambut ya. Oh, hijau, rimbun rumputnya tapi. Jadi HST-nya ini beda tipis sama yang lahan biasa ya. Ini 41 HST. Saya update 41 HST. Mungkin banyak pertanyaan ya setelah saya bilang 41 HST. Terus habis itu ngelihat bentuk tanamannya. Oke. Saya jelaskan. Tapi yang pertama ini berumput ya. Berumput. Ini ada bedeng yang masih belum terlalu bersih ya. Itu sudah bersih, saya bersihkan. Itu juga sudah lumayan. Nah, justru yang berumput di sini nih ya. Banyak tanaman cabenya ini yang apa ya? Lumayan tinggi-tinggi ya daripada yang bersih. Nah, saya kasih contoh ya, ini kan rimbun rumputnya, tapi cabenya lumayan tinggi lah, kayak gini misalnya. Lumayan berdaun, rimbun. Kita pindah ke sini. Nah, ini sudah saya bersihkan. Padahal bedengannya ini ideal ya, bukan saya bilang ideal, kenapa? Dia kena matahari dari pagi sampai sore sampai siang lah, tengah hari. Sementara sana itu tidak kena matahari dia karena tertahan sama pohon itu, tapi dia subur. Ayo, kenapa yang di sini tetap begini bentuknya? Tuh. Ini 42 loh. 41. Heran kalian kan? Ini nih masih sama tingginya sama apa nih? Pindah tanam kemarin tingginya segini semua loh. Masa 42 tingginya masih segini? Jadi sudah bisa lihat lah, sudah bisa ini pikir sendiri ya. Jadi itulah dia tanah gambut. Ya, tanah gambut memang begitu. Pertumbuhannya lambat, kenapa? Karena sudah saya jelaskan pada saat apa ya? Nonton aja video sebelumnya itu. Jadi memang pH-nya ini apa ya? pH-nya ini tidak normal gitu, pH tanah ini. Jadi dia asam nih, tanah gambut memang begitu. Terus dia ndak mengandung mineral kayak tanah biasa, mineral batuan gitu, karena sini tidak berbatu, tidak berpasir. Dia murni kayu busuk itu, kayu-kayu lapuk, rumput-rumput lapuk. Jadi itu dia perbedaannya tanah biasa sama tanah gambut. Oke, jauh sekali boy sama yang di lahan biasa itu, yang video kemarin. Padahal saya nunggu di HST yang sama baru saya mau bikin video ya. Ini beda satu sih. Ini 41 ya, beda sehari aja, tapi ya ngeliat sendiri lah. Banyak kerdil lah. Jadi istilahnya itu, istilah petaninya mereka itu kerdil. Dibilang kerdil itu ibaratnya pertumbuhannya terhambat. Dia hidup ya, pertumbuhannya itu terhambat. Kenapa dia terhambat? Karena gizinya, unsur haranya tanaman itu, makanannya. Jadi dia kekurangan di situ. Itu yang bikin tanaman kerdil. Jadi kita sudah tahu ya, sebenarnya sudah tahu kenapa tidak diberi pupuk, Pak. Pertanyaannya pasti begitu. Yang pertama apa ya?
Ini konten, ini cuman konten ya. Jadi saya itu membandingkan tanah gambut sama tanah biasa. Sudah bisa lihat sendiri perbedaannya sudah jauh. Terus pemupukannya itu hampir sama, hampir. Hanya saja gambut ini saya tidak pakai pupuk dasar. Gitu, wir. Bisa membandingkan. Ya, bisa kalian lihat sendiri ya. Jauh ya. Oke, jadi 41 HST ini lahan gambut. Saya bakal bersihkan yang belum bersih. Saya bersihkan. Terus saya bakal review tanaman yang mati ya. Banyak sekali mati. Bolong. Lihat sendiri ya. Lihat sendiri. Wih, hijaunya daunnya. Mana yang mati ya? Biasa ini apa ya? Penyakitnya di sini tuh ya jamur lah. Busuk batang, gugur daun. Ya, kurang lebih sama sih yang di sana juga. Yang lahan biasa itu kena jamur juga, layu dia. Layu dadakan. Malah pas sudah besar ya, karena memang fungisida penting ya. Jadi menanam itu fungisida penting sekali. Entah itu lahannya seperti apa, namanya penyakit tetap ada. Bahkan selisih lahan ini jauh sekali ya, gambut sama tanah, tapi penyakitnya tetap sama, layu busuk yang disebabkan oleh jamur. Nah, jadi fungisida itu penting, entah itu lahan apapun. Jadi logikanya seperti itu. Terus mana dia ini ya? Nih habis barang ini ya. Cuman batang, tinggal batang, gugur daunnya. Oke, jadi intinya saya bersihkan dulu rumputnya. Setelah saya bersihkan, nanti ada tahapan yang saya akan kerjakan. Yang pertama ya, saya penyepraian fungisida. Karena saya ini ya ngerti lah, petani pemalas. Jadi saya kendalikan dulu penyakit-penyakitnya, entah penyakit jamur dan serangan hama. Jadi saya kendalikan dengan yaitu pestisida, fungisidanya sama insektisidanya digabung aja buat saya semprot. Terus langkah selanjutnya, tahap keduanya, ini saya bakal beri pupuk. Nah, di sini ya saya jelaskan. Nanti saya bakal main apa ya, pupuk yang tidak biasa saya pakai. Karena apa saya tidak biasa pakai? Karena saya belum terlalu pahami pupuk ini, tapi saya sudah browsing ya. Saya sudah browsing semalaman dosis-dosisnya, baiknya seperti apa pemakaiannya. Jadi dia namanya pupuk urea. Terus kenapa saya pakai pupuk urea ini? Karena ini juga dari ada yang komen ya, bro kita tes ini di tanaman saya. Tapi kenapa juga saya mau melakukannya? Karena yang pupuk urea itu pupuk pertumbuhan, cuman dosisnya ini saya tidak paham. Makanya saya browsing semalam, karena saya sudah masuk ke jalan buntu. Jadi mau tidak mau saya pelajari lah. Kita intip aja Google atau YouTube, banyak pakarnya, banyak seniornya. Hanya saja 100% itu belum tentu bisa dipercaya. Tinggal kita yang berpikir pakai logika kita aja. Jadi sekaligus kita kaji lah. Oke, nanti saya bakal main di urea ya. Tapi sebelum itu, tonton aja dulu videonya dari tahap pertama wir sampai di tahap terakhir kita pemupukan ureanya wir. Oke everybody, sudah selesai ya tahap pembersihan gulma. Jadi sudah kelihatan itu tanamannya. Memang yang rimbun itu rumputnya. Oke, jadi selanjutnya saya bakal spray ya. Jadi sepanjang saya bersihkan gulma tadi, cabut rumput-rumput itu, jadi saya nemunya itu hama yang paling banyak ya, itu semut sama ulat yang hitam itu, yang punggungnya warna-warni ya, gede-gede segini lah, entah itu jadi apa. Jadi itu aja. Jadi setelah ini saya spray dulu pestisida. Jadi saya jelaskan juga pestisida yang saya pakai. Itu yang pertama ya, fungisida, ini yang paling inti.
Ingat ya, fungisida itu penting. Fungisida itu penting dan wajib seminggu 1 kali. Itu beserta insektisida. Cuman jangan ikuti saya ya. Saya ini kadang 10 hari baru saya semprot, kadang 2 minggu baru saya semprot. Jadi jangan ikut saya. Ini saya cuma jelaskan. Makanya saya tidak terapkan tanaman saya karena saya petani pemalas, oke? Jadi itu dia, fungisida sama insektisida itu penting. Jadi fungisidanya saya pakai Antrakol ya, seperti biasa 2 sendok makan. Terus insektisidanya saya pakai Agadi. Saya naikin setengah tutup lagi dosisnya. Jadi 1,5 tutup Agadi itu. Terus saya tambahi ya, saya tambahin ini Sunlight, sabun pencuci piring sebagai perekat. Terus ini buat ini juga ya, itu tahu sendiri kan, dia itu antibakteri. Jadi ya berharaplah ada bakteri tidak baik yang bisa dia bunuh. Jadi itulah saya pakaikan Sunlight. Sunlightnya 2 sendok makan ya, segitu aja. Terus airnya 16 liter, gendongan spray 16 liter, dicampur ya, diaduk merata baru kita spray. Oke, jadi saya sudah siapkan, tinggal saya spray. Jadi spray itu spray semuanya aja ya, batangnya, daunnya, tunasnya, pucuk-pucuknya itu sama bawahan pangkal bawahnya itu dekat akar, semprot aja. Kita maksimalkan, wir. Oke, pantau aja pengerjaannya. Saya semprot dulu, wir. Oke, jadi tampaknya seperti ini aja ya. Sudah saya spray. Jadi ini lihat ini. Oh iya ya, Agadi ini sistemik ya, bukan kontak. Tapi dia kontak plus sistemik juga sih. Ini semutnya masih berkeliaran di pucuk dia, entah apa itu, ada biji-biji putih. Itu penyakit biasa, itu semut juga nih, pengantar hama-hama lain ya. Jadi mereka itu kerjasama aja. Ini enggak tahu nih mabuk mati kah dia, mempan kah. Tapi Agadi sih memang peruntukannya untuk semut. Oh iya, sama ini juga, karena Sunlight itu bukan untuk tanaman ya, bukan peruntukannya. Jadi saya pakainya sedikit, ingat ya, jangan kebanyakan karena bukan untuk peruntukan. Itu aja. Jadi selanjutnya kita masuk ke tahap ketiga lah. Ini pengocoran. Jadi di sini saya mau coba ya, pengocoran urea. Jadi urea ini saya jelaskan. Saya pakai urea itu yang berapa itu, yang subsidi itu ya, yang bundar, bukan yang seperti gula, yang urea yang paling murahnya lah. Jadi saya bakal pakai 1 liter 1 sendok makan ya, ingat 1 liter 1 sendok makan. Itu sudah saya browsing di Google, seperti itu dosisnya. Dan untuk dosis penyiramannya, setelah blendingan 1:1 itu, 1 liter banding 1 sendok makan urea. Untuk dosis takaran ininya ya, pertanamannya itu dia pakai 200 ml. Jadi setara dengan 1 gelas aqua gitu per 1 tanaman. Dan tidak boleh kontak batang ya, karena urea itu bahaya. Nitrogennya yang paling tinggi di antara semua pupuk itu, karena berapa ya, 46. Jadi nitrogen itu ngeri ya. Jadi nanti saya bakal pakai ini, sprayan ini. Ini pertama kali saya coba ya. Karena apa ya, capek kalau kita pakai gelas aqua itu jongkok-jongkok. Sebenarnya ada alat kocor sih, tahu sendiri kan, alat kocor itu yang gelen, yang modifikasi, cuman saya tidak punya, jadi saya pakai ini. Jadi nozzle-nya ini saya lepas ya, ini saya lepas saja. Jadi saya kocor, jadi enak juga kan, nggak perlu tunduk-tunduk ngangkat. Jadi kita tinggal gendong gitu. Jadi 16 liter air ya spray ini. Jadi saya pakai 16 sendok makan. Untuk tanamannya sendiri saya kira-kira aja lah, intinya tidak kontak batangnya. Misalnya saya siram di sini, daerah sininya. Ingat, urea ini ngeri ya, nitrogennya tinggi, pupuk kimia yang tidak boleh salah-salah dipakai karena langsung mati tanaman itu. Ya sekelas tai ayam juga lah, langsung membunuh dia. Oke, pantau aja videonya. Saya racik dulu, habis itu saya kocor, Oke, jadi ini bentuk ureanya ya, yang bundar-bundar kayak telur cicak ini. Jadi saya pakainya 16 sendok makan ya. Terus saya siapkan air ini buat ini dicampur buat aduknya gitu nah. Jadi tidak repot nanti begitu masukkan di gendongan spray. Oke, 16 ya. Ini 1 sendoknya segini. Tuh.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 ya. Nah, terus diaduk. Jadi enaknya kalau taruh tempat ini kan, diaduk pakai tangan aja. Wih, dinginnya. Sejuk ya dia. Ini namanya nitrogen. Dilarutkan ya sampai betul-betul menyatu dengan air. Sejuk guys. Oke, sudah larut sempurna ya, tinggal ditaruh dalam sini gendongan. Nah, setelah itu airnya ya kasih penuh, pastikan penuh, jadi pas 16. Oke, itu aja Wir. Oke, jadi sudah saya campur ya. Ini saya kasih contoh dulu. Saya kan pakai pompa manual, jadi sudah saya pompa, jadi tinggal saya semprot ya. Sebenarnya paling bagus ini namanya pompa otomatis ya, serba nyaman. Jadi nozzle sudah saya lepas, jadi dia loss sepertinya dia nanti ya. Nah, lihat kan kayak kencing. Itu saya tinisnya pelan ya, nggak usah terlalu tekan full karena langsung keluar banyak nih. Jadi sedikit aja tekannya. Terus pastikan jangan kena batang ya. Kalau gini ya, saya kasih contoh aja. Nah, terus ini lagi. Ya kira-kira lah kalau keluarnya itu sudah cukup 1 gelas aqua, next tanaman selanjutnya gitu. Kira-kira aja ya. Kencang ya. Ini. Wah, ini minta dipompa lagi nih. Sekitarannya ya. Tuh, lihat ya. Jangan kena batang. Sekitaran aja gitu. Nah, biar akarnya, cukup akarnya aja yang minum ya. Batangnya nggak usah. Oke, gitu aja ya. Saya selesaikan dulu, nanti saya perlihatkan hasilnya. Oke, semuanya sudah saya kocor ya. Jadi di bawahnya sini aja sekelilingnya, karena akarnya kan, oh ya, kalau tanaman segini tuh ya akarnya tidak terlalu kemana-mana, jadi jangan terlalu jauh juga, kecuali dia sudah besar, akarnya itu pasti kemana-mana sudah. Jadi untuk ukuran-ukuran segini ya, kita ikuti ukurannya aja, rapat aja, tapi jangan kena batang ya. Dan selanjutnya ini barang ini nih, lihat ini nih, apa dia bikin ini, ada hijau-hijau itu. Walau sudah saya semprot ya, tapi memang sih agadi itu sifatnya sistemik, kontak lambung kalau nggak salah gitu. Ini belalang, sih ada juga masih hidup. Iya, masih hidup. Ini juga masih hidup ya, makan. Tapi nggak tahu itu apa tuh, dia makan kah atau berak kah? Jadi dibilang apa ya, yang sifatnya sistemik itu lama dia baru dia berdampak ke hamanya, tidak langsung kontak insektisida yang kontak. Cuman hanya saja ini kan kontak juga sistemik dan kontak lambung. Nah, kontak lambung tuh lain lagi kalau tidak salah saya ya.
penjelasan untuk kontak lambung itu, misalnya dia makan daun, kita sudah semprot kan, terus daunnya itu kan mengandung sudah kimia racun. Jadi begitu dia makan daunnya, dia teracun di pencernaannya, itulah seperti itu lambung, makanya dibilang kontak lambung ya. Kalau tidak salah saya seperti itu fungsi kontak lambung. Jadi tunggu dia makan juga dulu baru dia terkena. Walaupun dibilang kontak tidak langsung ya, tunggu dia makan, nah poinnya gitu. Tapi ini apa ini, dia makan main tidak mati. Iu, ada lagi yang besar sini. Oh, kenapa begini kau? Tapi biar aja sih. Makan-makanlah, mati-matilah, kan logikanya gitu. Sudah saya semprot juga. Tadi padahal saya nambah loh dosisnya Agadi itu ya. Jadi 1,5 tutup. Itu Agadi yang medium lah, sedang. Jadi tutupnya itu agak besar. Saya pakai 1,5, tapi ya memang mungkin agak lambat ya karena sistemik. Terus kontaknya kontak lambung. Jadi itu aja penjelasannya si anu ya, si pestisidanya, insektisidanya. Jadi untuk ini tanaman-tanaman ini ya menguning ya. Ini sama juga ya di sana. Saya perhatikan ini ada lumayan sudah muncul kuning-kuningnya. Mudahan aja ya bukan virus kuning ya, karena ada yang komen video saya kemarin itu virus Gemini bilangnya, tapi jangan sampai lah, mudahan aja dia kekurangan unsur hara. Karena kekurangan unsur hara juga mengakibatkan kuning daun, setahu saya begitu. Jadi pengerjaan clear. Apalagi ya saya mau cerita. Oke, saya cerita di ini kan update 41 HST. Jadi pemupukan pertama saya itu di 10 HST. Ini sudah 41, berarti selisih 31 hari ya. Nah, itu pemupukan kedua saya ini, urea. Jauh kan? Jadi kalian lihat sendiri kenapa banyak yang kerdil, karena jeda saya itu 30 hari, interval waktu saya makan itu 30 hari untuk melakukan pemupukan kedua. Sama juga yang di lahan satunya itu, yang lahan tanah yang biasa, itu juga interval waktunya itu jauh sekali. Hanya saja bedanya dia itu penggunaan pupuk dasar dia. Ini no pupuk dasar. Gitu aja. Jadi itulah penjelasannya kenapa tanaman ini kerdil. Adapun yang subur ya, suburnya begini aja sih. Tapi ini sudah lumayan lah ya, batangnya sudah coklat. Pokoknya cabai kalau batangnya sudah coklat itu ya ndak lama lagi tuh. Bagus sudah batangnya, sudah kokoh. Jadi mungkin bagus juga insektisida yang tadi semut kan ada di sini sudah ndak ada ya sama sekali. Lambat dia. Bekerjanya lambat, tapi yang penting paten aja sih. Karena sistemik itu begitu, lambat tapi paten. Oh, yang di sini apa lagi? Bisa lihat sendiri ya. Tanaman. Ini rumput loh, dari tanam subur, dari pupuk subur, dari dirawat subur. Gitulah ya cabai ya. Namanya kita menanam. Ini banyak yang mati, ada hidup. Ceper semua ya, padahal apa ya? Si gantung ini ya, saya nonton YouTube itu pohonnya tinggi-tinggi. Tapi ini sudah sebulan lebih, sebulan disemai, sebulan dibedeng. Jadi umurnya ini sudah 2 bulanan kalau kita hitung ya. Masih segini ceper. Oke, itu aja ya update 41 hari lahan gambut dan pengerjaannya dan situasi kondisinya. Oke, untuk yang nonton terima kasih banyak ya. Jangan lupa jempol atasnya, komen cantiknya, saran-sarannya silakan. Yang mau support boleh subscribe dong. Oke, see you next content. Bye.